Hujan turun deras. Kilatan petir sesekali menerangi langit gelap di atas rumah sakit. Keluarga sederhana datang ke IGD. Dengan pakaian basah kuyup, Bu Zakia menggendong anaknya yang kritis. Tolong, anak saya dokter, cepat, ini darurat. Panggil dokter ya. Ibu, tolong tenang ya. Saya akan panggilkan perawatnya segera. Iya, cepat ya. Gawat, dia nggak sadar, cepat. Aduh, dia kursi roda, pelan-pelan. Ayo, sabar. Ayo, angkat dia. Ibu, sebentar saya panggilkan dokter ya. Iya, sudah. Dokter Rizie, suster Raya, ayo ada pasien kritis, cepat, cepat. Apa ini? Buat tunggu dulu ya, dan periksa. Suster, ada tensi ya. Satu keluarga terpandang masuk dengan tergesa. Nyonya Nashwa dan Pak Ali membawa anaknya Maria dengan keluhan nyeri dada ringan. Dokter, itu di depan ada pasien yang baru datang, anaknya donatur rumah sakit. Oh, iya. Sus, tapi ini belum siap. Aduh, udah ikut dulu. Tolong, kursi roda. Dokter, tolong. Dokter, tolong. Anak saya kesakitan. Dokter, tolong tangani anak saya, dokter. Iya, baik Pak, baik Pak. Satu jam kemudian, keluarga Rizda masih menunggu. Bu Zakia dan Nazwa merasa gelisah dan kesal. Ini mana sih dokternya? Kita dari tadi nunggu di sini, tapi nggak ada tindakan apa-apa. Itu. Dokter, anak saya sudah ditangani. Belum, yang tadi itu lebih butuh observasi cepat. Anak saya kritis, dokter. Harusnya anak saya ditangani dulu. Saya yang dokternya, saya tahu gimana kondisi dia. Ini udah hampir 2 jam kita tunggu. Kalau Rizda kenapa-napa gimana? Kenapa sih dokternya nggak tanganin terus? Itu susternya. Suster, ini gimana? Bu, saya minta maaf ya, Bu. Apanya yang minta maaf? Kami udah nunggu di sini selama 2 jam. Harusnya kami ditanya duluan karena kami yang datang duluan. Saya juga bingung. Saya tahu ini nggak etis, tapi di sini saya cuma perawat. Tapi ada etikanya kan? Walaupun gitu suster, harusnya kami yang kritis, kami yang ditanya duluan. Ya, Bu, saya minta maaf ya, Bu. Saya hanya mengikuti aturan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maaf ya, Bu. Suster Kesia yang merasa bersalah segera melaporkan kejadian ini kepada Dr. Sherin, dokter senior di rumah sakit. Atau kita kalau presiden ya? Tak lama kemudian, kericuhan pun terjadi. Diam-diam, Bu Zakia mendengar percakapan rahasia di sepanjang koridor. Dok, kita nggak bisa bikin keluarga Pak Ali kecewa. Gimana pun mereka udah banyak untuk membantu rumah sakit kita. Ya udah, kalau nanti ada audit, kita bilang aja pasiennya dari stabil. Ini nggak dosa juga mereka. Dengan inilah yang hati-hati. Saya harap kalian tahu apa. Jadi gini, cara kalian bermain nyawa. Anak saya itu kritis. Kalian malah sibuk atau skenario. Bu, tenang ya Bu, ini tidak seperti... Tidak seperti apa? Saya sudah dengar semuanya. Kalian itu jual profesi kalian hanya demi uang. Ya kalau Anda merasa dirugikan silahkan lapor pihak rumah sakit. Tapi untuk ini jangan ganggu proses pengobatan anak saya. Ganggu apa? Kalian yang menindas kami. Dunia emang gak adil. Kami punya koneksi, kalian enggak. Iya, dunia itu emang gak adil, tapi bukan berarti nyawa anak saya itu lebih murah daripada nyawa anak kamu. Jangan sembarangan kamu ya. Kalian udah tenang semua. Dokter Rizri, apa yang terjadi? Kenapa pasien kritis belum ditangani? Saya hanya... Kamu tahu tindakan kamu itu melanggar etika dan protokol. Untuk saat ini, pasiennya saya ambil alih. Bu, anak ibu akan saya tangani sekarang. Suster Ayah, Suster Kesa, ikut saya. Dr. Sherin mendatangi Rizda yang terbaring tak sadar dan dengan sigap memeriksa kondisi Rizda.
sekian 2246. Setelah melalui malam penuh ketegangan, semua berkumpul di ruang tunggu. Dokter, gimana kondisi saya, dokter? Bu, maaf, kami sudah melakukan yang terbaik, kami sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi Rizda tidak bisa diselamatkan. Rizda sudah meninggal. Rizda! Saya minta maaf sedalam-dalamnya, Bu. Hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Saya akan bilang hal ini ke atasan, ini nggak bisa dibiarkan. Saya lupa sumpah saya sebagai dokter. Saya akan bertanggung jawab. Saya cuma mau yang terbaik buat anak saya. Tapi saya lupa orang lain juga mau hal yang sama. Kami hanya memikirkan uang. Kami minta maaf sebesar-besarnya. Meminta rindu, menyesali waktu, mengapa dahulu tak kuucapkan aku mencintaimu sejuta kali sehari. Walau Beberapa hari kemudian, percakapan rahasia itu bocor ke media sosial. Rumah sakit jadi sorotan, Dr. Izri diberhentikan sementara, dan audit menyeluruh dilakukan. Publik marah, tapi di sisi lain, cerita ini menyadarkan banyak pihak bahwa keadilan dalam pelayanan kesehatan bukan sekedar idealisme, melainkan keharusan. menyatu dalam waktu yang berjalan, dan aku kini sendirian menatap dirimu, hanya bayangan. Tak ada yang lebih pedih daripada kehilangan dirimu. Cintaku